Halo semua, selamat pagi, Boker Tov, Lahem, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana ini Shalom. Teman-teman semuanya, di hari ini, hari Senin 26 Mei 2025. Pak Lahem, sambil menanti kepastian apakah 1 Zulhijjah 1446 Hijriah itu jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Mei atau Kamis 29 Mei 2025. Jadi berdasar perkiraan kemungkinan besar sih hari Kamis ya, 29 Mei 2025. Maka diperkirakan Idul Adha jatuh pada hari Sabtu 7 Juni 2025 kalau begitu. Nah, teman-teman semuanya, sekarang saya lanjutin lagi yang tadi ya, tentang kesimpulan plus ada pembahasan lain ya. Pembahasan lain baik yang relate maupun yang gak relate dengan kesimpulan dari kajian pola pikir Islami Om Bagus yang saya hadiri Ahad kemarin. Jadi memang Allah Ta'ala itu sengaja mengisipkan 3 virus dalam fikir kita. Al-amaru bisu, melawan kemauannya Allah dan mengarahkan fikir kepada perbuatan yang kejahatan, perbuatan jahat, mudarat ya, maksiat ya, termasuk mengarah kepada yang syubhat wal makruh. Yang kedua adalah nafsil lawamah atau lawamah, procrastinating, suka nunda-nunda. Dan yang ketiga adalah musuh besar kita yang kita hadapi sampai kita wafat, yaitu syaitan. Teman-teman semuanya, Pak pemirsa, contoh lawamah yang sederhana, ketika orang diajak sholat ya, macam-macam excuse-nya, yang inilah, yang itulah, apalah segala macam. Ketika orang diajak salat jamaah ke masjid, excusesnya macam-macam, inilah, itulah, apalah semuanya. Bahkan yang paling parah, contoh lawamah yang paling ekstrim adalah ini teman-teman. Yang lebih ekstrimnya gini teman-teman, lawamah yang ekstrim bang, kayak gini contohnya. Pak, nanti aja lah Pak, saya ke masjidnya. Kapan? Kalau saya udah tua, kalau saya udah pensiun ya, kalau saya udah mau metong misalkan. Lah, kita nggak tahu umur. Dan apa? Memangnya kenapa kalau kita salat jemaah di masjid itu harus nunggu kita udah tua atau harus nunggu kita udah pensiun gitu kan? Untuk apa gitu loh? Justru maaf nih, saya berbeda dengan ayah tiri saya atau ayah sambung saya. Saya tuh orang yang lebih mengapresiasi orang yang sedari muda bahkan sedari kecil ya, udah rajin salat berjamaah di masjid. Begitu dia udah kerja, dia tetap jaga salat jemaah di masjid, terutama subuh sama isya ya, karena memang dua ini rawan dan pahalanya juga gede kalau jemaah ya. Dan dia jaga itu sampai dia tua, sampai dia pensiun. Artinya dari sejak muda, dari sejak dia masih kerja, hatinya tertambat di masjid.
Itu termasuk satu dari 7 golongan yang disenangin Allah. Ya, dia nggak lawamah. Mumpung masih muda nih, mumpung masih sehat, masih segar, masih produktif, masih bisa gerak, masih bisa jalan, masih bisa bawa motor, masih bisa bawa mobil. Ya. Dan bagusnya lagi dia tahu bahwa nanti kendaraan yang dia punya, umur yang dia punya akan bersaksi nanti di yaumul mahsyar, di yaumul ba'as. Mobil dipakai kemana, motor dipakai kemana, kaki dipakai jalan kemana gitu, dan seterusnya. Mata dipakai buat melihat apa, dan seterusnya kayak gitu. Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu udah jelas. Makanya saya lebih apresiasi orang yang kayak gitu. Orang yang sedari muda dan dia kerjanya kerja biasa lah ya, kerja tipikal orang-orang sini, tapi dia masih sholat jemaah di masjid on time. Kalau di tempat kerjanya dia sholat di masjid atau musala tempat kerjanya on time, teng. Begitu sudah azan zuhur, asar, atau maghrib, dia sholat dulu. OTW pulang, kedengaran azan isya, cari masjid, salat jemaah on time, baru pulang ke rumah. Nggak dia tunda, tar aja lah kalau udah sampai rumah saat isya, padahal belum tentu dia sholat, malah jadinya apa? Turu. Karena saking kuasel alias capek, ya kan? Habis gawe. Ya. Jadi makanya teman-teman ya, kalau saya boleh bicara dengan apa adanya, saya lebih apresiasi orang yang kayak gitu. Ketimbang orang banyak kerja tapi sholatnya tidak banyak. Artinya orang hanya sibuk mencari dunia. Padahal dunia dan seisinya bakal kita tinggalin, coy. Rumah segede gaban bakal kita tinggalin. Mobil semewah, semahal apapun bakal kita tinggalin. Emas berkarat-karat bakal kita tinggalin. Suami seganteng apapun tinggalin. Istri secuantik apapun ditinggalin. Anak sekuanteng, secuantik apapun ditinggal juga. Ya kan? Dan sebagainya. Bakal kita tinggal. Kita pulang ke hadapan Allah cuma bawa apa? Bawa kain kafan, bawa amal, bawa jasad. Roh kita diangkat ke langit sama malaikat Israfil, pencabut nyawa. Diinterogasi kita sama malaikat Mungkar dan Nangkir. Gak bakal ditanya kita, kamu di dunia jabatanmu apa, pangkatmu apa, ya, kamu pernah jadi ketua partai atau tidak, kamu pernah jadi pejabat eselon 1, 2, fungsional kah tidak, kamu pernah jadi orang terkaya di dunia kah tidak, dan sebagainya. Bukan itu yang ditanya. Itu nanti di yaumul mahsyar akan bicara semua. Yang ditanya nanti, man rabbuka, Tuhanmu sopo, Tuhanmu siapa, wa ma nabiyuka, nabimu siapa, nabimu siapa, ma imamuka, imammu siapa, ma kiblatuka, kiblatmu di mana, man ikhwanuka, ya, saudara-saudarimu sopo, saudara-saudarinya siapa. Kalau kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Al-Quran imami, Ka'bah kiblati, muslimin muslimah ikhwani. Tapi bukan mulut kita yang ngomong, tapi selain dari mulut kita yang ngomong. 7 hari berturut-turut lolos kita dari siksa kubur. Malah dikasih selamat sama malaikat Mungkar dan Nangkir. Dapat hadiah kita. Wah, tenang kita di alam barzah. Tapi sebaliknya,
Kalau kita nggak bisa jawab itu, wah disiksa kita sampai kiamat. Makanya nanti yaumul mahsyar, makanya nanti pada saat malaikat Israfil meniup sangkakalanya, mohon maaf lahir dan batin, kita bangkit, tubuh kita udah ancur-ancuran, mungkin udah bolong-bolong, mungkin udah pada koreng-koreng. Kenapa? Digigit ular yang nemenin kita di alam kubur terus itu. Mungkin tulang kita pun juga akan ancur-ancuran, cuma tinggal beberapa potong doang. Salah satunya karena apa? Ya karena lawamah itu tadi, karena dua itu tadi, al-amaru bisu wal lawamah. Suka nunda-nunda kalau lawamah tuh. Ntar aja lah Pak sholat jemaah ke masjidnya kalau saya udah tua. Ntar aja lah Pak sholat on time-nya kalau saya udah tua, kalau saya udah pensiun. Justru saya apresiasi orang masih kerja dari sedari muda dibiasain sholat on time, sholat otomatis. Apa bedanya sholat on time dengan sholat pada waktunya? Saya kasih tahu. Sholat on time ketika azan dikumandangkan muazin, dia langsung gegas ambil air wudhu. Kalau sholatnya di rumah, dia langsung gegas pergi ambil air wudhu, pakai peralatan salat, dan dia sholat. Kalau dia salat jemaah ke masjid, udah dari sebelum muazin kumandang azan, dia sudah di masjid. Atau kalau belum sampai ke sana, minimal kalau muazin sudah kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia gegas pergi ke masjid atau ke musola, tunai salat jemaah. Walaupun dia masih kerja dan dibiasakan dari usia muda, sholatnya on time, bukan tepat pada waktunya. Kalau sholat tepat pada waktunya, ya berarti ngaret dong. Tar aja lah Pak, kalau habis azan saya masih ada ini gitu ya. Kalau gak ada uzurnya, ya jangan. Kecuali kalau ada uzur. Kalau sholat tepat pada waktunya, ya berarti sepanjang waktu sholat itu, dari azan pertama yang sejak azan dikumandangin muazin sampai iqamah gitu ya. Sampai dikuasain sampai iqamah gitu ya. Dan itu rentangnya terus sampai nanti azan sholat berikutnya. Kalau khusus subuh sampai nanti waktu syuruk habis. Waktu syuruk 10 menit setelahnya kita gelar salat sunnah yang namanya salat sunnah isyraq atau salat sunnah ba'diyah subuh. Gitu teman-teman. Jadi itu namanya sholat tepat pada waktunya, bukan sholat on time. Malah saya mengapresiasi kalau orang masih kerja dari muda sholatnya on time. Syukur-syukur sholat on time berjemaah di masjid, pahalanya lebih banyak. Kalau nggak dibiasain dari situ repot. Makanya jangan cekoki anak-anak kita tuh dengan hal-hal yang menimbulkan lawamah gitu. Pak, bukan berarti gak boleh berhibur Pak, gak boleh ada hiburan Pak. Ya tapi hiburan itu juga jangan sampai melalaikan. Contoh kenapa para jumhur ulama memakruhkan musik. Termasuk arba'atun imam rabi'atul mazahib, 4 imam 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Idrus Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Semua memakruhkan musik.
Dan itu disepakati oleh sebagian besar ulama yang disebut jumhur ulama tadi. Kenapa? Karena ada potensi melalaikan. Dan bagi mereka hiburan itu adalah lantunan ayat Al-Quran, lantunan sholawat, lantunan zikir, doa. Itu hiburan buat mereka. Jadi kalau ada orang Islam yang hiburannya cuma itu doang, nah kita jangan menghakimi dengan label yang macam-macam. Bisa jadi yang bersangkutan menghindari kemakruhan. Menghindari kemakruhan yang menimbulkan apa? Syubhat. Yang haram aja kita hindarin, apalagi yang makruh, apalagi yang syubhat. Termasuk apa? Musik itu bisa menimbulkan menjadi lawamah. Lawamah dan rawan jadi masuknya al-amaru bisu. Orang di masjid lagi azan, dia setel musik tambah kencang lagi biar azannya tidak kedengaran. Itu kan namanya al-amaru bisu. Ada dalam Quran surah Yunus ayat 53 itu. Nah makanya, coba dah. Nah makanya teman-teman, dari sekarang deh. Dari sekarang coba, kita jangan saling melabeli. Orang hiburannya macam-macam. Yang penting apa? Hiburannya jangan sampai melalaikan. Boleh kita senang dengan tanaman, senang dengan hewan peliharaan, senang dengan mobil, senang musik, senang dengan kesenian. Tapi ingat, rumus berpikir serasi ala Om Bagus itu tahu adab, tahu syariat, tahu aturan, tahu norma, tahu tata krama, tahu fikih dan macam-macam. Gitu teman-teman. Bukan nggak boleh, gitu loh. Makruh itu bukan tidak boleh teman-teman. Makruh itu perkara yang sia-sia, sebaiknya dihindari. Gitu. Tapi minimal kita bisa kontrol agar jangan sampai hiburan-hiburan itu menimbulkan apa? Lawamah dan al-amar bisu, karena rawan godaan syaiton. Udah kamu ini urus aja tanamanmu, salatnya ntar aja lah. Kapan salatnya? Ntar. Tau-taunya udah azan asar, tau-taunya udah azan maghrib, tau-taunya udah azan isya. Nah, nggak sholat dah tuh, keburu disolatin yang ada. Makanya teman-teman, saya mengajak teman-teman rubah pola, rubah kita hijrah ya. Jangan kita pikir dunia, tapi kita pikir Allah, pikir akhirat. Kalau kita mau masuk surga, pikir surga dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom lahir.